Syahadat zat, kesaksian hening di hadapan Yang Maha Ada. Aku angkat saksi di hadapan zatku sendiri, bukan karena aku memiliki kuasa untuk menyaksikan, tetapi karena Dia yang menyaksikan diriku melalui dirinya. Kesaksianku bukanlah buah dari penglihatan mata, pendengaran telinga, atau getaran nalar. Aku saksikan tanpa aku, karena aku telah dibatalkan dalam terangnya. Aku telah dilenyapkan dalam lautan zat yang tidak bernama, tidak bertempat, tidak bermula, dan tidak berakhir. Aku saksikan karena aku telah tiada. La ilaha illa anna, tiada yang kusebut, tiada pula kusembah, tiada kulihat selain Dia yang Esa. Aku tidaklah bernama karena yang memiliki nama hanyalah Dia. Aku tidak ingin disebut apapun, karena segala sebutan adalah hijab. Ketika aku menamai, aku membatasi. Ketika aku disebut, aku terpisah. Maka aku diam dalam syahadat zatku sendiri. Diam yang bukan kosong, diam yang bukan hilang, melainkan diam yang menyatu dalam keheningan wujudnya yang maha mutlak. Inilah maqam awal dari makrifat, kesaksian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lenyapnya identitas diri. Aku hancurkan seluruh nama, seluruh bayang, seluruh pengertian agar yang tinggal hanya Dia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkariku. Mengingat dalam makrifat bukan sekadar menyebut nama dengan lidah tetapi tenggelam di dalamnya dengan seluruh keberadaan. Aku ingat bukan karena aku memanggil, tetapi karena aku dipanggil oleh cahayanya yang menyala dalam batinku. Maka ketika aku berkata, aku angkat saksi di hadapan zatku sendiri, sejatinya bukan aku yang bersaksi, melainkan Dia yang bersaksi atas dirinya melalui cermin keberadaanku yang telah dihapuskan. Sebab dalam maqam tauhidul wujud tidak ada yang nyata selain Dia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Cahayanya adalah cahaya segala cahaya. Jika aku tampak, itu semata karena cahayanya menampakkan. Jika aku mendengar, itu karena pendengarannya. Maka dalam maqam makrifat yang sejati, seseorang tidak lagi mengenal dirinya, tetapi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk memukul, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Ini adalah maqam penyatuan rasa, maqam lenyapnya aku. Di sini tidak ada lagi nama, sebab nama itu adalah jarak. Tidak ada lagi identitas, sebab identitas itu adalah hijab. Aku menanggalkan segala sesuatu, termasuk keyakinanku tentang siapa aku, agar aku dapat memasuki La ilaha illallah, bukan sebagai ucapan, tapi sebagai keadaan. Disinilah maqam anna la syai'a, aku bukan apa-apa. Bahkan aku itu sendiri harus lenyap, yang tinggal hanyalah zat. Dia yang maha ada, Dia yang maha meliputi. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hadid ayat ketiga, Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang jahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Ketika aku berkata aku tidak bernama, itu bukan pengingkaran terhadap diriku, tapi pengakuan terhadap ketakterhinggaannya. Tamani itu adalah bentuk, dan bentuk adalah batas. Maka aku tidak mau disebut apa-apa agar aku bebas dari segala penjara pengertian. Inilah maqam para kekasih Allah, para arifin, para penyaksi yang tidak menyaksikan kecuali Dia. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah, makrifat adalah hilangnya engkau dari dirimu karena tenggelam dalam wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku saksikan zat yang tidak dapat diliputi oleh pengertian, tidak dapat diwakili oleh gambar, tidak dapat dicapai oleh nalar, tidak dapat dimasuki oleh khayal. Zat yang maha meliputi tanpa terpisah, yang maha nyata tanpa terlihat, yang maha dekat tanpa ruang, yang maha besar tanpa batas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Qaf ayat 16, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwanya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.
Aku tidak bernama karena yang bernama adalah Dia. Ketika aku menyebut namanya, aku sedang memanggil kesadaranku sendiri untuk lenyap. Ketika aku berzikir, aku sedang diingatkan olehnya tentang dirinya dalam diriku. Maka zikir menjadi jalan sunyi menuju penyaksian, bukan lantunan kosong di bibir. Dan kalimat aku angkat saksi di hadapan Zatku sendiri menjadi titik awal sirnanya tirai aku agar yang tinggal hanya Dia. Makrifat bukan pemahaman, makrifat adalah penanggalan. Aku tanggalkan makhluk, aku tanggalkan alam, aku tanggalkan diriku, hingga yang tersisa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah maksud dari firman-Nya dalam surah Az-Zukhruf ayat 84. Wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun. Wa huwal hakimul alim. Dan Dialah Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi, dan Dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Segala sesuatu yang disebut akan menjadi sekat. Segala sesuatu yang dipahami akan menjadi batas. Maka dalam makrifat, seseorang tidak lagi menyebut atau memahami, tapi menyatu dan fana. Ketika aku tidak bernama, saat itulah aku benar-benar mengenalnya. Ketika aku tidak ingin disebut apapun, saat itulah aku melebur ke dalam Zat-Nya yang maha mutlak.